Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik Puji Ismartini menjelaskan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi di bulan Mei 2026 dengan andil 0,12% dan tingkat inflasi 0,39%. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada Mei 2026 sebesar 0,28% secara bulanan dan secara tahunan mencapai 3,08%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau kembali menjadi penyumbang utama inflasi dengan tingkat inflasi 0,39% dan andil inflasinya 0,12%. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik Puji Ismartini menjelaskan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi di bulan Mei 2026 dengan andil 0,12% dan tingkat inflasi 0,39%. Kelompok transportasi menyusul dengan andil 0,07% dan tingkat inflasi 0,61%. Selain itu, seluruh komponen pembentuk inflasi mengalami kenaikan pada Mei 2026. Seperti komponen inti memberikan andil inflasi terbesar sebesar 0,14% dengan tingkat inflasi 0,22%. Sementara itu komponen harga yang diatur pemerintah menyumbang andil inflasi 0,10% dan komponen bergejolak sebesar 0,04%. Di inflasi sebesar 0,28% secara bulanan atau mantuman, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 111,09 pada April 2026 menjadi 111,40 pada Mei 2026. Secara tahun ke tahun atau YoY, terjadi inflasi sebesar 3,08% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,35%. Secara tahunan, inflasi Mei 2026 sebesar 3,08% lebih tinggi dibandingkan dengan sama tahun lalu, yaitu sebesar 1,60%, terutama didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,43%. BPS juga mencatat seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi tahunan, dengan inflasi tertinggi terjadi di Papua Barat sebesar 5,94% dan terendah di Lampung 1,94%. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, bahan pangan dan transportasi picu lonjakan inflasi. Di bulan Mei 2026 kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Eko Listianto, Direktur Pengembangan Big Data Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Eko, apa kabar? Halo, kabar baik Mas Pras. Baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu, lonjakan inflasi kembali lagi terjadi di bulan Mei. Setelah kita tahu Februari sudah tembus 3,5% di atas itu batasnya, atau sekitar 4,76% secara tahunan. Turun lagi di bulan Maret 3,48, kemudian April sempat ke 2,42%, naik lagi di bulan Mei. Nah, ini kenaikan yang terjadi di bulan Mei ini sudah sesuai dengan konsensus dari ekonom sendiri atau bagaimana nih Mas Eko? Ya, baik Mas Pras ya. Jadi kalau secara umum ya, kalau melihat fenomena dari perkembangan harga begitu, Ya. ya memang ini ya, memang ada potensi kenaikan inflasi di Mei itu sebenarnya juga sudah diperkirakan begitu ya. Oke. Dan angkanya kalau kita lihat sebenarnya tidak sangat tinggi gitu ya, tetapi bisa dikatakan moderat karena kalau melihat Mei tahun lalu kan sebetulnya terjadi deflasi gitu ya, karena Ya. mungkin pasca Lebaran kalau tahun lalu. Kalau sekarang kan sudah sebulan setelah pasca, bahkan ini ya menjelang Idul Adha gitu ya. Jadi gambarannya adalah secara umum eh, terjadi peningkatan harga ya gitu, dan memang faktornya cukup bisa dikatakan fundamental ya. Jadi faktor yang memang tidak mudah untuk dijinakkan Mas Pras ini, karena Oke, harga dari kebutuhan pokok ya sebagian besar gitu. betul. Seperti itu. Jadi memang trennya sudah meningkat, dan kalau kita katakanlah ya mungkin berdiskusi ya dengan ibu-ibu gitu ya, Hmm, yang penguasa dapur gitu ya. Jadi kira-kira gambarannya memang sudah ini ya ya. menyatakan biasanya itu beberapa harga kebutuhan pokok itu memang kecenderungannya meningkat gitu. Jadi ini memang bisa dikatakan terprediksi begitu.
Oke, lantas seberapa besar kontribusi kelompok bahan pangan tadi terhadap kenaikan inflasi secara keseluruhan? Mengingat ini kan terjadi ataupun menjadi pemicu inflasi dalam beberapa waktu terakhir ini begitu Mas Eko? Iya, kalau tadi ya dipaparkan juga oleh BPS bahwa memang dominan komponen pembentuk inflasi di Mei ini atau Mei bulan lalu itu ya di Mei 2026 itu adalah memang makanan ya, bahan Oke, makanan ya, dalam klaster itu ya beberapa kebutuhan pokok begitu. Jadi kalau kita lihat ini memang yang mendominasi gitu dibandingkan dengan beberapa yang lain ya. Memang ada transportasi dan juga ada sedikit dari komunikasi ya, tapi ya. faktor dominannya memang dari bahan makanan ya, terutama beberapa kebutuhan pokok hortikultura semacam itu yang Hmm, menurut saya ini memang adalah ketika kemudian komponen pembentuk inflasi itu adalah bahan pokok ya Mas Pras, ini eh, dia dalam hitungan inflasi itu memang yang tertinggi biasanya itu bobotnya begitu. Sehingga oke, bergerak sedikit saja harganya begitu ya, itu akan sangat mempengaruhi terhadap tingkat pencapaian inflasi. Makanya kalau Mas Pras tadi bacakan datanya ya tahun apa bulan lalu kayaknya masih bulan April ya itu ya, masih 2,4 terus tiba-tiba betul, jadi 3,08 ya secara tahuanannya gitu. Jadi ya. itu menggambarkan dinamika yang sangat volatile ketika yang terkena dampak atau yang mengalami inflasi itu adalah bahan makanan begitu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, BPS juga mencatat ada cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat, dan beras ini yang menjadi kontributor inflasi di bulan Mei. Nah, ada juga Hmm. catatan ada penurunan produksi cabai merah, kemudian bawang merah di sentra produksinya, serta ada peningkatan demand tomat ini yang menjadi salah satunya begitu saat Idul Adha kemarin. Nah, review Anda bagaimana dari Indef ini? Ya, ini sebenarnya gambaran apa ya siklus kebutuhan masyarakat gitu ya Oke. kira-kira. Pertama, masyarakat Indonesia itu nggak bisa cabai diganti dengan saus gitu Mas ya. Jadi Oh, akhirnya dia tetap yang maunya produk yang segar-segar gitu. Padahal oke. produk yang segar ini ketersediaannya sangat bergantung dari dinamika alam ya dan juga masa panennya begitu. Nah, ketika panen cabenya turun ya, produksinya turun gitu ya, terus kemudian tadi juga ada bawang gitu, dan juga ada quote unquote gangguan cuaca ya kalau kita bilang gitu karena tahun ini kebetulan kita menghadapi kemarau yang akan lebih panjang begitu ya, dan itu akan berimplikasi kepada produksi. Nah, ini kemudian terrefleksi dari harga-harga tadi. Nah, ditambah momen musiman ya menjelang Idul Adha ya biasanya harga-harga beberapa ini ya tanaman hortikultura itu ikut naik tidak hanya daging ya tapi juga di tadi seperti disampaikan tomat produksinya ada tapi ternyata harganya juga meningkat gitu. Nah yang Oke. menurut saya juga menarik adalah tentang beras ini Mas Ya. Pras ya. Beras ini dalam keranjang inflasi istilahnya gitu ya hitungan inflasi itu bobotnya tertinggi. Nah Oke. kalau dia kecenderungan harganya itu naik, nah ini memang akan sangat mengganggu sekali ya terhadap upaya untuk melakukan stabilitas terhadap inflasi ini, terhadap harga ini begitu. Jadi kata kuncinya kalau kita nggak bisa ngendalikan harga beras, memang selama itu fenomena inflasi kita akan kecenderungannya akan naik terus begitu. Oke. Nah, dengan lonjakan-lonjakan harga bahan pangan seperti saat ini, nah tadi Anda juga ada katakan ada faktor musiman, kemudian pasokan, begitu tekanan juga terkait dengan kondisi demand, supply dan juga produksi. Lantas bagaimana Anda melihat nanti dampaknya lagi terhadap inflasi berikutnya begitu nih Mas Eko? Ya ini sayangnya begini ya, walaupun Ya, itu tadi sifatnya agak musiman ya, ya, kadang ada Idul Adha, kadang juga karena komoditas pertanian ya, kadang ada masa-masa tertentu panen dan ini ya cuaca gitu. Nah, sayangnya ini kalau kita melihat sepanjang 2026 nanti, tantangan kedepannya apa ya, kira-kira masih besar begitu Mas Pras. oke. Tadi yang saya sebut tadi adalah prediksi atau perkiraan ya dari sisi cuacanya begitu ya dari sisi Indonesia akan menghadapi kemarau panjang Ya, dan ya. ini pasti akan berimplikasi kepada jumlah produksi. Oke. Pun misalkan jumlah produksinya oke turun kan masih bisa impor gitu ya. Ya. Tetapi kita juga lihat ya akhir-akhir ini nilai tukar rupiah kita juga tertekan gitu.
sehingga impor pun juga akan berimplikasi kepada harga begitu. Harganya kan tentu nggak bisa semurah yang kalau misalkan mata uangnya lagi menguat begitu kan, Oke. sehingga ujung-ujungnya ya memang eh, sepertinya ya inflasinya tetap kecenderungannya akan meningkat gitu ya sampai akhir tahun. Wow, oke. Ini akan kita bahas juga karena ada salah satu sektor lainnya transportasi ini yang menjadi penyumbang inflasi dan kita tahu juga ada kenaikan harga BBM non subsidi kan pasti menjadi salah satu juga nih yang memicu juga ya terjadi inflasi juga di bulan Mei. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Mas Eko dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa dan berikut ini kita akan sampaikan data dan kita cermati bersama seperti apa sih pergerakan dari inflasi di bulan Mei 2026. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di bulan Mei ini dia fluktuasinya secara bulanan dari Desember tahun 2025 0,64% sempat deflasi secara bulanan di bulan Januari kemudian naik lagi sampai dengan 0,68% di bulan Februari, cenderung turun sampai dengan April dan naik kembali di bulan Mei menjadi 0,28%. Berikutnya kita lihat bagaimana dengan inflasi secara tahunan. Ya, seperti yang bisa kita saksikan juga dari Desember 2025 trennya naik terus sampai dengan Februari menjadi 4,76% secara tahunan. Namun sudah berhasil diturunkan kembali menjadi 2,42% di bulan April 2026 dan di bulan Mei melonjak lagi menjadi 3,08%. Itu dia laju inflasi secara tahunan. Dan berikutnya kita akan lihat dari sisi inflasi kelompok makanan, minuman, dan juga tembakau di bulan Mei 2026 seperti apa andil inflasinya. Cabai merah di kelompok ini inflasinya 25,64% dengan andil inflasi 0,08%. Kemudian ada minyak goreng 0,04% andil inflasinya, kemudian bawang merah 0,04%, tomat, beras 0,3% dan 0,02% untuk andil inflasinya. Dan selanjutnya kita lihat dari sisi inflasi kelompok transportasi yang juga menjadi trigger begitu ya. Inflasi meningkat di bulan Mei 2026 apa saja ada bensin dengan inflasi 0,49%, andil inflasinya 0,02%, kemudian ada tarif angkutan udara, pelumas atau oli mesin, solar, pemeliharaan dan juga servis. Ini dia beberapa item dari kelompok transportasi. Dan berikutnya kita akan cermati data. Oke, ini dia terkait dengan inflasi ya, beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande dan juga Bapak Eko Listianto. Ya, baik dengan kondisi yang tadi sudah disampaikan dan sudah bergabung juga ada Pak Roy Nicholas Mande, ini kita akan sapa terlebih dahulu. Halo Pak Roy. Halo, selamat pagi. Salam semangat. Iya, Salam tetap semangat buat Pak. kita Terima semua. kasih Ya, atas waktu yang disempatkan. ya. Tadi sudah. Selamat malam. Selamat malam ya. Baik. Terima kasih. Sudah cukup panjang tadi kita bahas di segmen sebelumnya terkait dengan pemicu inflasi. Nah, dari Agra sendiri melihat bagaimana Anda melihat inflasi yang terjadi di bulan Mei, kemudian kita tahu sebelumnya ada momentum Ramadan, kemudian Hari Raya Idul Fitri, dan kemarin di bulan Mei juga kita tahu ada Idul Adha di sana. Nah, Anda melihat inflasi ini naik karena trigger demand-nya juga yang tinggi begitu dari bahan pangan dan transportasi atau ada hal lain, Pak Roy? Ya, tentunya kita ketahui bahwa kenaikan harga pangan dan biaya transportasi itu selalu menjadi pemicu utama dari tekanan inflasi di Indonesia. Oke. Ya, kita tahu bahwa inflasi pangan sendiri memang sudah beberapa saat ini sudah meningkat ya. Ya, pangan itu kita sebut sebagai volatile food. Ya. Ketika harga beras, cabai, bawang, ya telur, daging, ayam, minyak goreng, ya bahkan sudah menembus dari HET ya. Harga minyak goreng minyak kita itu dan beberapa komoditas lainnya memang terkerek naik bukan terkerek turun ya. Nah dampaknya itu pasti langsung dirasakan oleh masyarakat terutama mereka yang memiliki pendapatan rendah atau marginal dan tentunya ini akan memberikan dampak juga mereka mengurangi daya beli ataupun juga mengurangi kemampuan mereka untuk berbelanja. Nah ini yang selalu pasti terjadi. Jadi bisa menggerus hampir sekitar rata-rata 40-50% dari total pendapatan keluarga. 40 Nah kemudian efek 50%. berat. Wow. Iya betul. Kemudian ya kita tahu lah karena kan sekarang ini bukan hanya soal gejolaknya atau anomali harga pangan pokok tetapi juga yang berkemasan plastik ya. Kita tahu sekarang plastik yang nafta itu rata-rata plastik itu naiknya juga di atas 40-50% bahkan. Dan memang
belum langsung dirasakan sekarang, tapi kita bicara 3 bulan kemudian, karena ketika produksinya sudah lakukan dengan plastik-plastik yang dengan kenaikan harga, yang berkemasan plastik, pasti semester ketiga atau memasuki semester kuartal ketiga memasuki semester kedua pasti akan terkerek naik sampai kepada akhir tahun. Nah, jadi tentunya ini bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi ini perlu ada langkah-langkah strategis, harus ada langkah-langkah mitigasi yang dilakukan atau langkah-langkah yang konkret ya, tidak bisa diserahkan kepada market saja karena memang ini sesuatu yang fenomenal ketika masalah kampung tengah kita ya, masalah makan dan minum itu terkerek naik dengan situasi kondisi yang masih menantang saat ini. Oke, ada pergeseran konsumsi masyarakat Pak Roy sejauh ini dari pengamatan Anda sebagai pelaku retail, begitu mungkin dari produk-produk premium akhirnya masuk kepada produk yang lebih terjangkau sehingga nanti justru akan terjadi ya tarik-menarik demand juga nih di kelas menengah ke bawahnya begitu. Betul, kalau kita melihat produk-produk yang sekarang dijual, karena memang ini komunikasi aktif kami retail dengan para produsen, sudah banyak produk-produk yang mereknya masih ada, brandnya masih ada, tetapi kontennya sudah lebih kecil. Ya, kontennya kita downgrade ya. Contohnya air minum kemasan. Kalau kita tahu sekarang banyak beredar sekarang justru bukan yang botolan lagi tapi yang kemasan sekali minum ya. Yang hanya sekitar 15 mili saja. Nah, ini kondisinya memang bagian daripada kita menjawab akan tantangan pelemahan dari daya beli ya. Ketika produk dan brandnya harus tetap ada, harus tersedia bagi masyarakat. Tapi kontennya kita turunkan ya sesuai dengan situasi atau kondisi saat ini. Nah, itu pasti bagian daripada apa yang kita coba lakukan, bagian pendekatan kepada konsumsi masyarakat supaya tetap terjaga. Kemudian juga mengeluarkan brand baru atau launching produk baru yang sifatnya yang sangat disukai atau yang sangat dipilih oleh masyarakat. Tetapi dengan kemasan-kemasan juga yang lebih kecil, ya lebih terjangkau. Nah, itu sudah terjadi karena memang basket size dari masyarakat saat ini itu sudah tergerus hampir sekitar 40% ya, mendekati 50% bahkan yang biasa berbelanja satu keluarga di supermarket misalnya ya kita bicara 1 juta atau 1,5 juta. Sekarang tinggal 500-600 ribu itu pun hanya membeli bahan pokok. Jadi kondisi seperti itu adalah suatu hal yang kita amati, kita lihat setiap harinya dan ini tentunya realita ya, suatu fakta yang perlu disimak, perlu dicari jalan keluar dengan berbagai cara. Ya, kami dalam berbagai kesempatan sudah sampaikan apakah juga PPN yang masih berlaku di minyak goreng itu bisa dikurangi 2-3% misalnya. Memang beras itu tidak ada PPN-nya, tapi minyak goreng masih ada. Kemudian PTKP dinaikkan sehingga punya plafon yang cukup signifikan untuk belanja lagi masyarakat, atau juga transfer balance yang lebih signifikan, yang lebih terarah, yang datanya disempurnakan. Ini juga menjadi bagian untuk menjaga daripada kapasitas konsumsi kita sebagai kontributor 52% dari PDB kita. Oke Pak Roy, itu dia update terkini ya situasinya ya dengan daya beli masyarakat, mungkin strategi yang diterapkan pelaku usaha retail untuk menyikapi tadi adanya daya beli masyarakat yang tertahan, bagaimana harus menyiasati dari sisi produknya. Nah, dari sisi kelompok transportasi nih, Indef melihat bagaimana Mas Iko juga terjadi kan ini penyumbang inflasi ya di bulan Mei 2026. Apakah memang ada kenaikan transportasi yang tadi sudah disampaikan, ada bahan bakar minyak, aftur juga pesawat juga mengalami kenaikan begitu nih Mas Iko? Iya, baik Mas Pras ya. Jadi kalau dari sisi inflasi kelompok transportasi ya kita bisa melihat tadi datanya juga sudah disampaikan bahwa salah satu faktor pemicunya adalah ya harga bensin gitu ya. Itu kan sebagai ininya ya biaya ini ya karena ada harga bensin non subsidi yang memang meningkat begitu ya. Terus kemudian juga tarif angkutan udara. Nah, ini juga saya rasa memang cukup besar ya implikasinya gitu karena kan yang tarif angkutan udara ini ya kira-kira non subsidi dan kemudian kan juga tingkat apa itu intensitas ya kebetulan di bulan Mei kan ada Idul Adha itu juga meningkat ya perjalanan orang begitu. Terus kemudian sampai kepada yang agak lebih ini ya faktor bahan baku yaitu misalkan kayak pelumas ya oli mesin itu kan kemudian juga meningkat ya solar terus sampai kemudian bahkan ke pemeliharaannya ya jasa servisnya pun juga naik. Jadi ini gambaran ternyata bacaan umumnya itu gini, harga minyak dunia yang meningkat itu kemudian sudah mulai itu tertransmisi kepada bentuk-bentuk produk yang kemudian menghasilkan inflasi ataupun jasa begitu ya yang implikasinya adalah mereka kemudian
menaikkan harga begitu, dan ya ini konsekuensinya terjadilah inflasi untuk kelompok transportasi ini begitu. Dan mungkin oke, tarif udara mungkin hanya bisa musiman begitu ya, tapi yang sifatnya tadi yang merupakan bahan baku produksi ya seperti pelumas ya, ataupun mungkin juga jasa pemeliharaan, mungkin sifatnya adalah akan lebih permanen begitu ya ke depannya kalau tidak diatasi ya langkah-langkah untuk katakanlah bagaimana terkait dengan penyediaan terhadap bahan baku ini begitu. Itu dia, karena ini saling keterkaitan ya Mas Eko dan juga Pak Roy ya, Benar. antara transportasi, bahan pangan, karena kan memang pendistribusiannya juga membutuhkan transportasi. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Mas Eko dan juga Pak Roy. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Eko Listianto, Direktur Pengembangan Big Data Indef, kemudian Bapak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association. Nah, dengan menyikapi kondisi tadi, dengan adanya keterkaitan yang kuat antara sektor transportasi, bahan pangan, begitu sehingga memicu inflasi di bulan Mei 2026. Kemudian tadi Indef menyebutkan bahwa potensinya masih akan terjadi kembali, dalam artian menjadi kontributor terhadap laju inflasi kita sampai dengan akhir tahun. Nah, lantas strateginya seperti apa nih Indef? Mungkin rekomendasi yang bisa diberikan begitu ya Mas Iko, apakah memang perlu ada kebijakan yang lebih intensif lagi, baik bauran kebijakan fiskal moneter, atau bagaimana? Mengingatkan ya kemarin BI rate sudah naik begitu, masih ada peluang tidak sih untuk kebijakan-kebijakan ataupun insentif lainnya misalnya begitu Mas Eko? Iya, kalau soal insentif tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Roy ya, Hmm, berkaitan dengan fiskalnya gitu ya, antara apakah naikin PTKP atau ya, kita turunin PPN-nya gitu ya, itu merupakan opsi-opsi menarik yang bisa ditinjau lebih jauh oleh pemerintah begitu. Nah, ya, saya juga menyarankan ini di sisi aspek Kementerian Teknis Mas Pras ya, hmm, terutama bagaimana memitigasi aspek produksi ya untuk beberapa tanaman hortikultura yang tadi menyebabkan inflasi di Mei ini, dan peluang menyebabkan inflasi di bulan-bulan berikutnya masih cukup tinggi karena kita akan menghadapi tadi ya kemarau panjangnya itu tadi begitu. Nah, yang kedua, ini yang menarik juga di beras ya. Beras ini kan katanya kita swasembada nih gitu ya. oke, Di gudang penuh gitu ya, sampai sewa gudang swasta kira-kira gitu. Tapi kok harga di level konsumen itu tetap naik gitu. hmm, Padahal beras ini komponen paling besar ya di dalam konteks kita menghitung inflasi. Nah, oke, sehingga menurut saya ya harus di apa ya istilahnya ya dilihat lagi gitu ya, baik tidak hanya sisi produksinya kita mampu swasembada, tapi juga di harganya begitu, dipastikan bahwa konsumen akhir itu mendapatkan harga yang stabil. Karena kalau tidak ya ini ya istilahnya beda data dengan realita kan begitu. Karena bagi konsumen sih sebetulnya mau swasembada atau tidak, ya itu pencapaian yang bagus ya. Tapi maksud saya kalau harganya tetap naik ya apresiasi mereka terhadap kinerja pemerintah itu juga akan menurun kan gitu ya, karena yang mereka dapat tetap harga yang lebih mahal begitu Mas Pras. Ini oke. mengait sekali karena beras ini konsisten sekali ya, harganya itu tetap naik dari waktu ke waktu kalau kita lihat trennya begitu. Oke, apa Eh, karena memang tadi dipicu adanya transportasi juga begitu yang memang mengalami kenaikan, Mas Eko? Ya, salah satunya itu ya, tetapi bagaimanapun ini harga yang apa bahan pokok yang paling pokok lah kalau saya lihat ya di antara yang lain. Karena kalau Oke, cabai misalkan kita bisa kurangi cabai atau pakai tadi ya model-model cabai yang sudah dikeringkan dan lain itu masih ada jalan keluarnya gitu. Tapi ya, ya. kalau sudah beras ini ya karena kita semua masih bergantung makannya nasi juga begitu ya. Itu jadi saya rasa sangat penting untuk ke depan bagaimana menstabilkan harga beras ini, memastikan harga di level Oke. konsumen itu terjangkau dan stabil begitu. Oke, nah dari asosiasi retail sendiri bagaimana rekomendasi yang mungkin bisa diberikan untuk bisa mengendalikan inflasi, tapi di satu sisi juga tidak mengurangi aktivitas konsumsi masyarakat begitu Pak Roy? Ya, saya mencermati yang tadi juga disampaikan Pak Eko itu sudah benar bahwa memang sekarang kita terkendala dengan anomali harga yang ternyata tidak bisa dikontrol dengan pernyataan atau perkataan swasembada. Hmm, Ya, kita swasembada beras dan jagung, tetapi fenomenalnya saat ini terjadinya justru harga melonjak, harga tetap juga terjadi anomali. Mengapa demikian? Nah, ini kita ketahui bahwa produksi Januari sampai Juni 2026 ini contoh beras itu 19,31 juta ton ya, naik sekitar 0,26%. Mestinya ini tidak ada kenaikan. Tapi kenapa masih terjadi kenaikan? Berarti kan ini ada hal-hal yang perlu dicermati atau perlu dikonkretkan. Misalnya, jadi berbicara swasembada itu bukan berarti bahwa harga akan murah ya.
Karena kaitan beras ini kan ada berkaitan beberapa faktor, misalnya ya berkaitan tadi kita udah panjang lebar bicara mengenai logistik. Ya, biaya logistik itu memang naik, tapi tidak bisa dikambing hitamkan dengan biaya logistik saja. Tapi bagaimana proses distribusi antar wilayah yang saat ini memang belum merata. Ya, kita tahu luasan negara kita itu sungguh signifikan, tapi bagaimana distribusinya supaya merata? Kemudian bagaimana supaya tidak terlambat pasokannya dari satu sentra produksi ke daerah konsumsi. Karena kita tahu tidak semua daerah itu punya sentra produksi. Jadi harus dikirim. Nah, keterlambatan pengiriman akibat pengaturan logistik, pengaturan transportasi, dan biaya yang juga meningkat. Nah ini bagaimana? Berarti kan perlu ada pengalian konsentrasi atas situasi-situasi seperti ini. Kemudian juga harga gabah petani ternyata nggak bisa dikontrol. Harga gabah bisa naik, ya patokannya harga gabah itu akan menjadikan 2 kali dari harga gabah harga jual. Jadi ketika harga gabah berubah pasti harga jualnya berubah. Itu market yang berbicara. Harga beras di penggilingan juga ikut naik ya misalnya. Jadi kondisi-kondisi ini memang banyak. Kemudian faktor produksi lainnya misalnya ketersediaan pupuk sudah terjamin nggak itu memang capai ke tingkat petani yang memang ada di pelosok manapun ya. Nah ini kan harus dijaga. Sewa lahan yang juga menaik karena apa? Karena pemilik lahan ingin meningkatkan hasilnya. Nah sewa lahannya naik, lalu bagaimana kaitan dengan produksi? Dan banyak hal lagi lainnya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana dirigenisasi ini bukan hanya soal swasembada, tapi soal bagaimana ini betul-betul dapat dikontrol, dapat sampai ke tingkat petani, produksinya diawasi, kemudian juga penyebarannya diawasi, biaya logistiknya dibantu misalnya. Misalnya program prioritas kita tahu ada berbagai program prioritas saat ini. Bisa nggak dialokasikan untuk membantu biaya logistik? Sehingga tidak terjadi anomali yang luar biasa. Karena ketika naiknya harga bahan pangan pokok, maka daya beli pasti akan tergerus. Nah ini kan sesuatu hal yang perlu hubungan antara kelembagaan dan institusi, kementerian dan institusi, pemerintah pusat dan daerah yang diorkestra dengan baik. Tidak bisa diserahkan kepada satu kementerian, 2 kementerian, tapi ini adalah bagian daripada bagaimana hubungan antar kelembagaan yang punya mitigasi, punya langkah-langkah konkret, punya hal-hal yang sifatnya mensubstitusi dari pengeluaran prioritas kepada pengeluaran yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat misalnya. Mensubsidi kebutuhan pokok itu. Nah inilah yang tentunya perlu dikonkretkan oleh setiap stakeholder, tidak hanya pelaku usaha tapi juga pemerintah. Itu dia, berarti koordinasi antar instansi bagaimana menjaga pasokan bahan pangan dari hulu ke hilir begitu tetap terjamin dan terjaga ya. Baik dari sisi pasokannya, jumlah komoditas pangannya, kemudian bagaimana harga akan tetap stabil, itu yang sebenarnya dinantikan dan akan dirasakan nanti manfaatnya oleh masyarakat luas di Indonesia. Baik, Pak Roy, kemudian Mas Eko, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Roy, Mas Eko, terima kasih. Salam semangat, selamat malam.